Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi harrama as-siyama ayyamal a'yadi liyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan khutbah ini, khatib ingin menyampaikan wasiat takwa kepada kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mengerjakan perintah Allah dan senantiasa istiqomah meninggalkan apapun bentuk larangan dari Allah. Semoga terkhususnya bagi kita yang hadir di sini, semoga mendapat gelar la'allakum tattaqun yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Masyarul muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Mulai dari terbenamnya matahari di sore hari kemarin di ufuk barat, seluruh umat Islam menggoyangkan lisannya dimanapun dia, di seluruh pojok masjid dan musola, di setiap rumah, dan bahkan di setiap lisan orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya mengumandangkan gema takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan begitu agungnya Allah, begitu besarnya Allah, begitu tingginya Allah, bahwasanya kita tidak ada apa-apanya ma'asyiral muslimin. Begitu kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan demi Allah,
untuk mengangkat tangan kita yang hari ini kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita. Demi Allah, kita tidak akan sanggup mengangkatnya kaum muslimin kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya Allah, begitu agungnya Allah, dan begitu tingginya Allah, sehingga layaklah kita ucapkan kalimat takbir di pagi hari yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pagi hari ini tepatnya 1 Syawal 1444 Hijriah, seluruh umat Islam merayakan yang namanya Idul Fitri. Kita lihat ada 3 tipe dan 3 kriteria umat Islam yang merayakan Idul Fitri di pagi hari yang berbahagia ini. Tipe yang pertama yaitu manusia yang memiliki serba lengkap, serba cukup. Seorang anak ada ayahnya, ada ibunya, ada pakaian barunya, lengkap makanan yang serba lezat yang ada di rumahnya. Inilah tipe pertama. Namun tipe yang kedua, coba kita lihat masyarakat muslimin, yaitu tipe fakir miskin. Di pagi hari yang berbahagia ini, hanya derai air mata yang bisa membasahi pipi fakir miskin saudara-saudara kita ini masyarakat muslimin. Seorang anak bertanya kepada ayah dan ibunya, "Wahai ayah, wahai ibuku." Teman-temanku mereka semuanya memakai pakaian baru, wahai ayah. Teman-temanku semuanya ada makanan yang enak serba lezat di rumahnya, wahai ibu. Lalu di mana pakaian baruku, wahai ayahku? Di mana pakaian baru, wahai ibuku? Di mana makanan enak yang bisa kita santap di pagi hari yang berbahagia ini, wahai ayah dan ibuku? Sang ayah dan ibu saling bertatapan dan saling menangis dan berkata, "Wahai anakku, bersabarlah nak. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita." Kita lihat tipe yang ketiga, umat Islam merayakan Idul Fitri di pagi hari yang berbahagia ini, yaitu tipe fakir miskin dan anak yatim. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, teman-temanku mereka memakai pakaian baru, wahai ibu. Teman-temanku ada makanan yang serba lezat di rumahnya, wahai ibu. Dan teman-temanku sering bermain dengan ayahnya, wahai ibu. Wahai ibuku, di mana pakaian baruku, wahai ibu? Di mana makanan yang serba enak dan lezat, wahai ibu? Dan lebih utama lagi yang aku harapkan di pagi ini, wahai ibu, di mana ayahku, ibu? Di mana ayahku, wahai ibu? Aku ingin sekali digendong oleh ayahku, wahai ibu. Aku ingin sekali bermain dengan ayahku sebagaimana teman-temanku bermain dengan ayahnya, wahai ibu. Kalaulah makanan yang enak tidak bisa aku makan di pagi hari ini, kalaulah pakaian baru tidak bisa aku pakai di pagi hari ini, aku hanya berharap satu, wahai ibu. Di mana ayahku, ibu? Di mana keberadaan ayahku, ibu? Aku rindu untuk memeluknya, wahai ibu." Sang ibu hanya terdiam dan menangis dan berkata, "Wahai anakku, Allah begitu sayang kepada ayahmu, nak. Allah terlalu sayang kepada ayahmu, nak, sehingga dia panggil dulu daripada kita, nak." Sang anak terdiam dan sambil memeluk ibunya. "Wahai anakku," kata sang ibu, "igulah adalah ibumu, nak. Ibulah sebagai ayahmu, nak. Jadi mengadulah kepada ibu dan kepada Allah tempat kita mengadu, nak." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Nama lain daripada Ramadan itu adalah Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan masyarakat muslimin. Ini yang dididik oleh bulan suci Ramadan. Didikan yang pertama yaitu
manusia dididik untuk memperbesar jiwa sosialnya, peduli kepada fakir miskin, peduli kepada anak-anak yatim, supaya di pagi hari ini mereka tidak menangis, supaya di pagi hari ini mereka tidak merintih. Masyaallah muslimin, kalaulah masih ada anak yatim yang menangis di pagi hari ini, kalaulah masih ada fakir miskin menangis karena kesulitan ekonomi yang di pagi hari ini, zalim sekali kita masyarakat muslimin, zalim sekali kita selaku manusia. Mungkin boleh jadi kita tidak peduli dengan mereka, atau mungkin boleh jadi kita tidak mau ambil tahu dengan keadaan mereka. Inilah yang dididik oleh puasa Ramadan. Kita ambil tahu dan peduli kepada mereka yang sulit ekonominya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dididik oleh puasa Ramadan, yaitu puasa Ramadan mendidik manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan bukan untuk mematikan hawa nafsu, namun kita diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu yang hari ini dititipkan kepada kita. Masyaallah muslimin, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang hari ini kita miliki supaya bisa terkontrol, dan tentunya kita tidak dianggap manusia yang paling hina ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita. Yang mana hawa nafsu terbesar bagi umat Islam, yaitu sifat sombong yang hari ini kita miliki. Masyaallah muslimin, kesombongan itu akan membawa kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah, bukankah iblis adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah? Bukankah iblis adalah makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah? Bukankah iblis adalah makhluk Allah yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa iblis dicampakkan ke muka bumi ini? Karena satu sifat, yaitu sifat sombong yang dimiliki oleh iblis. Masyaallah muslimin, mungkin karena pangkat dan jabatan kita tinggi, mungkin harta kekayaan kita yang melimpah ruah membuat kita sombong. Ketahuilah masyaallah muslimin, harta kekayaan, pangkat dan jabatan itu hanya sementara, yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, manfaatkan harta, pangkat dan jabatan tersebut sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama masyaallah muslimin. Yang kedua, yang ketiga, puasa Ramadan mendidik manusia agar selalu mempertahankan sholat berjamaah. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, bukankah di bulan suci Ramadan dahulu kita tidak pernah tinggalkan sholat, terutama di masjid dan mushola tempat tinggal kita? Bukankah di bulan suci Ramadan dahulu kita sudah dibimbing, digembleng oleh Ramadan untuk senantiasa menjaga ibadah sholat kita? Apakah setelah Ramadan keluar daripada kita, apakah sholat itu kita biarkan? Atau mungkin kita lebih sibuk kepada dunia dan melupakan seruan Allah berupa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah, ketahuilah buat kita semuanya, di hari kiamat kelak yang pertama sekali ditimbang itu adalah ibadah sholat kita. Masyaallah muslimin, kalau baik sholat kita, baik pula lah seluruh amal kebaikan kita yang kita kerjakan itu. Namun ketika sholat kita buruk, sholat kita abaikan, sholat kita lalaikan, maka seluruh amal kebaikan semuanya itu akan ikut buruk juga. Lalu apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta kita yang banyak kita bawa menghadap Allah? Tidak. Apakah pangkat dan jabatan kita yang tinggi mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Juga tidak. Salat sebagai penentu amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, kita tidak diperintahkan untuk tinggalkan pekerjaan. Bahkan kita dianjurkan untuk melaksanakan kerja. Untuk apa? Mencari ridho dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh, kata Allah. Apabila kalian setelah melaksanakan ibadah salat, bertebaranlah kalian di muka bumi Allah. Allah perintahkan kita yang pertama apa? Salat. Kerjakanlah salat dahulu. Setelah salat kita kerjakan, bertebaran, silahkan kejar rezeki kita.
Silahkan bekerja sesuai profesi yang hari ini kita miliki. Namun ingat masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat lagi di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila ada seruan salat, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat, tinggalkan semua aktivitasmu. Tinggalkan seluruh proses jual belimu. Jangan kau tukar surgamu dengan proses jual beli di dunia ini. Hanya karena proses transaksi lebih kurang 100-200 ribu kita lalaikan sholat berjamaah. Jangan sampai kena proses jual beli kita 500 ribu kita tinggalkan sholat berjamaah. Hati-hati kita masyarakat muslimin. Jangan kita tukar surga yang Allah janjikan kepada kita dengan uang yang hanya kisaran 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Jangan kau tukar masyarakat muslimin. Tidak ada apa-apanya uang yang 200 ribu, 500 ribu itu kalau dibandingkan dengan nikmat surga yang Allah siapkan buat kita. Lalu apa yang membuat kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah lagi masyarakat muslimin? Rezeki sudah Allah tetapkan. Seperti apapun kita bekerja, kalau memang bukan rezeki kita, tidak akan kita dapatkan. Namun ketika sholat kita jaga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalian jaga sholatmu, maka hidupmu aku yang jaga, kata Allah. Apakah kita masih ragu dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita lihat yang keempat, apa yang dibimbing dan dididik oleh puasa Ramadan kepada kita, yaitu puasa Ramadan mendidik seorang istri untuk selalu dekat dan taat kepada suaminya. Wahai engkau kaum Hawa, wahai ibuku, wahai saudari-saudariku, ketika posisimu sebagai istri, taat dan patuhlah kepada suamimu. Dengarlah pernyataan dan perkataan suamimu. Jangan kau tinggikan suaramu di atas suara suamimu, sekalipun penghasilanmu lebih tinggi dari penghasilan suamimu, sekalipun pangkat dan jabatanmu lebih tinggi, lebih mulia di hadapan manusia daripada pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh suamimu. Tidak ada penyebab untuk engkau tidak taat kepada suamimu, wahai kaum Hawa. Taat dan patuhlah kepada suamimu. Ridha Allah mardataz zauj. Ridha Allah tergantung kepada ridha seorang suami. Demi Allah ma'asyiral muslimin, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan 10 malaikat untuk melaknat seorang istri yang ia tidur dalam keadaan tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Lalu berhakkah kita untuk tidak taat kepada suami kita masyarakat muslimin? Kalaulah hari ini pangkat dan jabatan dan harta penghasilan yang kita miliki membuat kita tidak taat dan tidak patuh dan ingkar kepada suamimu, maka apakah siap tubuh kita dibakar dan disiksa saat di yaumil qiyamah kelak? Kalau kita siap, silahkan durhakailah suamimu. Namun ketika kita tidak sanggup menahan segala azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka patuh dan taatlah kepada suamimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, yang dididik dan digendeng oleh puasa Ramadan, yaitu seorang anak taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah bermati-matian kita mengerjakan amal kebaikan di bulan suci Ramadan, kalaulah masih ada anak yang masih kasar kepada orang tuanya, kalaulah masih ada anak yang tidak peduli kepada orang tuanya, maka nerakalah tempat seorang anak yang kasar kepada orang tuanya. Ingat masyaallah muslimin, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak pada telapak kaki ibumu. Walaupun hari ini pangkat kita tinggi, walau hari ini harta kekayaan kita banyak,
namun tetap kita adalah anak kecil yang dimiliki oleh orang tua kita. Orang tua kita tidak melihat kita itu punya pangkat eselon 3, eselon 4, wali kota, gubernur, sekalipun pangkat dan kedudukan kita. Bagi orang tua kita, kita tetap anak kecil yang dia miliki, ma'asyiral muslimin. Jadi untuk apa kita durhaka kepada mereka? Kalaulah pagi hari ini terlintas di dalam hati kita rindu dengan ayah kita rindu dengan ibu kita yang selama ini membesarkan dan melahirkan kita. Kalau bisa ada kesempatan, pulanglah, jumpailah mereka. Mereka tidak berharap uang kita, mereka tidak berharap harta yang kita miliki hari ini untuk diberikan kepada mereka. Mereka hanya berharap senyum kita, ma'asyiral muslimin. Mereka hanya ingin melihat anaknya hadir di depan matanya. Senyum anak sangat-sangat berharga bagi seorang ayah dan ibu, terkhususnya di pagi hari ini. Lalu kesombongan apa yang mau kita bawa terhadap orang tua kita, ma'asyiral muslimin? Orang tua kita tidak butuh segala yang kita miliki ini. Orang tua kita butuh kita datang, kita ciumi tangannya, kita ciumi keningnya, kita peluk dia, cukup itu, ma'asyiral muslimin. Cukup besar yang mereka harapkan dari kita. Hanya itu yang mereka harapkan, ma'asyiral muslimin. Apakah kita enggan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita? Kalaulah masih enggan kita memberikan kebahagiaan berupa hal yang kecil tadi, maka tentunya durhakalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa lagi kita membayar yang dilakukan oleh ayah dan ibu kita kepada kita, ma'asyiral muslimin? Kalaulah di pagi hari ini ayah kita sudah mendahului kita, kalaulah di pagi hari ini ibu kita sudah mendahului kita, doakanlah mereka, ma'asyiral muslimin. Kunjungi saudara-saudaranya, kunjungi teman-temannya. Semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka dari itu bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari yang berkah ini, di pagi hari yang suci ini, Allah berikan keampunan kepada kita semuanya. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah sampaikan segala hajat dan niat kita bersama, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.